Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke, di pertemuan ke-11 hari ini kita akan pembahasan mengenai telaah matematika SMA kelas 12 ya. Nah, untuk telaah matematika SMA kelas 12 ini kita pembahasannya tentang apa? Transformasi fungsi. Oke, transformasi fungsi ya kan. Baik, sebelum memulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo dipandu ketuanya siapa? Oh, Mas Dimas ya. Silakan Mas Dimas dipandu untuk berdoa. Mari kita awali perkuliahan pada siang hari ini dengan berdoa bersama dengan harapan semoga perkuliahan berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup ya. Terima kasih. Apakah hari ini masuk semua anak-anak? Oh, ada yang tidak masuk. Berapa orang yang nggak masuk ini? Oh, 3 orang, 2 orang ya. Siapa? Mas Yuski sama Mbak Dian ya. Oke, Mas Yuski sama Mbak Dian. Oke, saya absen ya hari ini ya. Baiklah, untuk transformasi fungsi ini di telaah matematika SMA kelas 12 kita akan bahas setelah ini. Namun sebelum kita pembahasan tentang transformasi fungsi di kelas 12 ini di telaah matematika SMA, kalian dulu pernah ya di telaah matematika SMP pembelajaran tentang transformasi? Masih ingat? Oke, masih ingat ya. Apa itu di mana telaah matematika SMP? Apa saja itu namanya transformasi itu apa saja? Masih ingatkah kalian? Ada yang tahu? Silakan. Ya, Mas Anwar silakan. Apa itu persepsinya? Persepsi transformasi untuk apa? Ini apa saja? Ada translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Oke, bagus ya. Sudah masih ingat ya dulu di telaah matematika SMP bagaimana transformasi itu sebenarnya ada 4. Yang pertama translasi, refleksi, terus dilatasi sama rotasi ini ya. Ya, pas ya ini ya. Ada yang pertama ada translasi. Apa translasi? Pergeseran, ya kan, refleksi, pencerminan. Oke, terus kemudian ada dilatasi, perbesaran, dan terakhir ya ini rotasi adalah perputaran ya. Oke, ini sudah bahas ya. Kita sudah bahas ya. Apa sih Pak kegunaan dari apa itu transformasi itu sendiri ya kan? Ini banyak sekali ya kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan pada translasi ya kan. Contohnya misalkan ada suatu benda ya kan, terus kemudian bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain adalah merupakan contoh dari translasi ya kan. Refleksi, wah ini banyak sekali juga contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ketika kita bercermin ya kan, itu adalah merupakan jarak antara benda dengan daerah bayangan itu sama, itu namanya adalah refleksi. Oke, ada dilatasi, perbesaran seperti contohnya kayaknya misalkan ketika orang ngedrivekan foto ya kan dengan ukuran berapa itu 3x4 berubah menjadi 4x6 itu adalah merupakan salah satu contoh dari dilatasi. Ada lagi juga rotasi ya kan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti kayak perputaran jam ya, jam dinding dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan contoh dari transformasi. Oke ya, dilatasi ya, rotasi khususnya. Oke, karena sudah ngerti, sudah paham, ini motivasinya sudah saya jelaskan, kegunaannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian juga kalian juga harus mampu menguasai materi ini karena memang nanti sebagai calon guru ya kan, terutama guru SMP dan SMA, kalian harus menguasai materi ini karena ini di kurikulum merdeka ya, salah satu apa itu namanya subbabnya akan dijelaskan seperti ini. Nah, saya akan jelaskan tujuan pembelajaran di sini adalah bagaimana CPMK-nya ya, sub CPMK yang akan kita pelajari di sini, di mana di sini kalian harus menguasai atau mengidentifikasi berbagai jenis transformasi tadi sudah, terus kemudian menentukan nanti bentuk aljabarnya dari sebuah fungsi, terus kemudian juga bagaimana nanti ketika kalian mempraktekkan menggambarkan grafik dari sebuah fungsi itu menggunakan GeoGebra. Terus kemudian juga sub CPMK yang akan kita ambil di sini adalah
kalian bisa menjelaskan pengaruh transformasi terhadap grafik fungsi ya, terhadap perubahan bentuk dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan tujuan atau capaian pembelajaran dalam subjek PNK yang akan kita pelajari. Oke, langsung saja kita ke materi intinya ya. Yang pertama tadi tentang apa? Translasi. Oke, tentang translasi. Kita pembahasan tentang translasi. Oke, selanjutnya untuk macam-macam transformasi fungsi. Yang pertama kita ada translasi ya, kita pembahasannya. Apa itu translasi kemarin ya? Apa? Pergeseran ya, pergeseran. Ya, ini menggeserkan grafik ke kanan, ke kiri, atas, bawah tanpa mengubah bentuk atau ukuran. Itu adalah merupakan definisi dari translasi itu sendiri. Translasi itu ada terbagi menjadi berapa macam? 2 macam ya. Yang pertama ada translasi secara horizontal dan translasi secara vertikal. Sebagai contoh, misalkan kalau ada kita gambarkan dengan fungsi seperti ini. Jika diketahui contoh, misalkan kita ketahui y-nya adalah sama dengan x pangkat 2, ya kan? Dia akan digeser, ya kan? Akan digeser sejauh berapa? Geser sejauh 3 satuan. Kemana? 3 satuan ke kiri misalkan ya. Bagaimana hasil dari bayangan atau hasil dari translasinya itu berapa? Dari fungsi y sama dengan x kuadrat jika digeser sejauh 3 satuan. Siapa yang bisa jawab? Atau siapa yang bisa mempraktekkan dalam GeoGebra? Angkat tangan. Oke, silakan Mbak Uma nyoba. Silakan dijawab, jika x kuadrat itu digeser sejauh berapa itu namanya 3 satuan ke kiri. Silakan Mbak Uma, monggo silakan. GeoGebra-nya monggo dicoba. Iya, silakan dipraktekkan hasilnya seperti apa. Pakai gitu aja. Oke. Oke, silakan ditulis Mbak Uma, nilai fungsinya berapa? Y sama dengan berapa Mbak Uma? X pangkat 2. Oke ya. Ini ya Mbak Uma ya hasilnya ya. Y sama dengan X pangkat 2. Sekarang Mbak Uma digeser sejauh 3 satuan ya, 3 satuan. Berarti nanti akan berubah gimana Mbak Uma? Ke kanan atau ke kiri itu? Ke kiri ya, ke kiri. Ke kiri, kalau ke kiri dikurangi atau ditambah tadi? Ditambah ya. Kalau ditambah berarti ditambah berapa kali? Berapa? 3 ya, 3 satuan ke kiri ya. Tambah 3. Maka hasilnya seperti ini ya. Oke ya, paham ya? Jadi ini dari gambar ini kalian bisa lihat, betul ya semuanya ya. Dia akan bergeser ke atas karena dia ini ya sejauh 3 satuan ya, 3 satuan. Berarti ditambah. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, wes. Bagus ya Mbak Uma, kasih plus buat Mbak Uma. Oke. Selanjutnya, kalau tadi pembahasannya adalah tentang apa? Translasi. Selanjutnya kita akan pembahasan yakni tentang refleksi. Oke, apa itu refleksi? Refleksi adalah mencerminkan atau pencerminan ya, di mana di situ ada suatu fungsi ya, suatu fungsi dicerminkan terhadap garis atau di sumbu x atau sumbu y, maka rumusnya jika direfleksikan terhadap sumbu x, maka hasilnya adalah y sama dengan min fx. Jadi kalau misalkan di situ adalah y sama dengan x, akan berubah menjadi hasilnya refleksi y sama dengan min X gitu aja. Jadi seperti itu. Kalau direfleksikan terhadap sumbu X. Selanjutnya jika direfleksikan terhadap sumbu Y, dia akan berubah menjadi F dalam kurung min X. Jadi kalau misalkan fungsinya adalah Y sama dengan X, akan berubah menjadi min X ya, min X ya di dalam kurung. Itu seperti itu ya. Jadi ini refleksi terhadap sumbu X sama sumbu Y-nya. Kalau bisa dilihat gambarnya seperti ini ya. Jadi ini fungsi asal. Kalau misalkan di sini adalah
fx sama dengan x akar x, terus bawahnya adalah hasil pencerminannya, yang bawah adalah pencerminannya. Jadi ini dicerminkan ya, dicerminkan terhadap sumbu x ya. Ini adalah merupakan contoh dari direfleksikan terhadap sumbu x suatu fungsi. Oke. Ada yang mau ngasih contoh lagi tetap ya, coba. Ini ada yang tahu, silakan kalau pengen coba. Kalau misalkan tetap ya, ini fungsi yang pertama, coba fungsi yang ini tetap saya nilainya adalah y sama dengan x pangkat 2 jika akan direfleksikan ya, refleksikan terhadap sumbu x. Oke, refleksikan terhadap sumbu x, dia akan menjadi seperti apa? Coba, ada yang tahu? Jika y sama dengan x kuadrat, maka refleksinya sumbu x-nya akan menjadi y sama dengan, coba angkat tangan, siapa bisa? Coba dari soal ini barusan yang telah saya paparkan dari contoh soalnya, jika y sama dengan x kuadrat, kita refleksikan ya, kita refleksikan terhadap sumbu x ya di dalam koordinat kartesius, maka sesuai dengan rumus y sama dengan min fx, siapa yang bisa jawab dan mempraktekkan dari jawaban ini? Berapa nilai fungsi hasil fungsi dari refleksinya? Angkat tangan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, berapa Pak nilainya? Y sama dengan min x kuadrat. Bisa dicontohkan dengan GeoGebra untuk aplikasinya, silakan. Bisa, ayo silakan. Oke, dari sini ada yang mau tanya atau sebelum kita materi selanjutnya atau pembahasan tentang soal-soalnya, kayaknya sudah mulai tegang, capek, alangkah lebih baik kita adakan ice breaking terlebih dahulu ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4. Ah, ini ya, siapa Hikmah. Ternyata silakan ke sini, maju. Ntar lagi jelaskan apa soal dari yang akan dipaparkan. Oke, ini Mbak Hikmah akan menjelaskan dari kelompok 1, yakni dari soal yang pertama. Silakan Mbak Hikmah. Jadi akan menghasilkan translasi 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Oke, ya wis ya. Jadi betul ya jawabannya. Sudah dicoba dengan menggunakan GeoGebra? Sudah. Oke ya. Dia hasilnya adalah akan mentranslasikan berapa ke kiri? 2 ke kiri. 2 ke kiri dan 5 ke bawah. 5 ke bawah. Oke, betul ya, kasih plus. Dia akan mungkin seperti itu. Coba kalau kita dicoba menggunakan GeoGebra, apakah betul apa yang diutarakan oleh Mbak Mbak Nirma? Kita coba dulu kiri dan 5 ke kanan dengan X plus 2 min 5 ya, X plus 2 min 5 kuadrat ya kan. Kita coba digambarkan X plus 2 kuadrat. Nah, oke, dari sini ya. Oke, bisa terlihat ya dari GeoGebra bahwasanya fungsi ini yang mula adalah fungsi asalnya adalah x kuadrat. Ketika dia mengalami translasi ya, 2 satuan ke kiri ya kan, ke kiri ya, dia berada di kiri, terus kemudian 5 satuan ke bawah, maka fungsinya adalah seperti ini, x plus 2 kuadrat dikurangi dengan 5 ya, itu seperti itu adalah merupakan hasil translasi. Oke, selanjutnya untuk soal yang kedua ya, soal yang kedua kita adakan nilai ya. Coba kalau misalkan fungsi x kuadrat direfleksikan terhadap sumbu min x, berapa hasilnya? Ada yang bisa jawab? Berapa? Dari kelompok 3 mungkin? Kelompok 3? Oh, berubah akan menjadi negatif x ya. Jadi fx adalah min x kuadrat sesuai dengan rumusnya ya, sama dengan min x kuadrat. Ya, betul ya hasilnya ya. Selanjutnya ada kuis selanjutnya yang ketiga. Coba perhatikan di sini. Ya, ada fungsi fx melambangkan tinggi air dalam tangki pada waktu x. Jika fungsi diperbesar secara vertikal 2 kali, maka apa yang terjadi? Apakah artinya itu yang pertama adalah waktu yang dibutuhkan menjadi 2 kali lebih lama?
Ataukah yang B, dia waktunya adalah tinggi air bertambah menjadi 2 kali lebih cepat? Atau yang C, dia volume tangki menjadi 2 kali lebih besar? Atau yang D, waktu dan tinggi air bertambah 2 kali lebih cepat? Oke, betul ya. Jadi ini adalah tinggi air bertambah 2 kali lebih cepat. Ya, bisa dipahami ya semuanya ya. Selanjutnya ada ini soal keempat ya, perhatikan. Diketahui fungsi fx sama dengan x tambah 2 jika grafik fungsi tersebut diputar 180 derajat terhadap titik asal, maka bentuk grafik hasil rotasinya apa? Apakah yang pertama adalah fx sama dengan min x min 2, ataukah yang kedua adalah x min 2 ya, atau C sama dengan fx sama dengan min x plus 2, atau yang D adalah fx sama dengan x plus 2. Mana jawabannya? A ya, kelihatan ya. Jadi kalau diputar ya, dirotasikan sejauh 180 derajat, itu nilainya menjadi oke. Kita coba betul mana jawabannya? Oke, betul ya. Jadi jawabannya adalah A dari soal pilihan ganda. Oke, bisa dipahami ya semuanya ya? Bisa. Oke. Kalau sudah bisa dipahami, kita apa ya? Kita refleksikan dari kesimpulan dari pernyataan tadi ya, dari pembelajaran. Oke, dari sini kita bisa menyimpulkan ya apa materi yang perlu kita ketahui. Coba yang pertama silakan, apa refleksi yang apa kesimpulan yang bisa diambil dari pelajaran ini? Silakan. Siapa? Yang pertama. Apa? Ya. Yang pastinya tadi telah dijelaskan bahwa transformasi fungsi itu terbagi menjadi 4. Translasi, refleksi, dan dilatasi. Oke, bagus ya, sudah bisa jawab. Oke, jadi kesimpulan yang pertama adalah transformasi fungsi meliputi translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Oke, baiklah, untuk pertemuan berikutnya pembahasannya adalah nanti kita pembahasan materi tentang transformasi kombinasi transformasi fungsi ya, untuk pertemuan berikutnya ya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya pembelajaran yang kita pelajari di sini dengan metode problem based learning seperti ini, dengan cara kalian menemukan sebuah permasalahan yang telah disediakan ya kan, kalian bisa menyimpulkan dari hasil yang telah dipelajari dan lain sebagainya, sudah merefleksikan bahwasanya pembelajaran yang kita pelajari ini benar-benar efektif, pembelajaran yang sudah bisa ditransformasikan nanti ketika kalian menjadi seorang guru ya, jadi calon seorang guru, menjadi guru ya sebenarnya di lapangan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya sebelum mengakhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipandu Mas Dimas untuk membaca hamdalah bersama-sama. Silakan. Baik, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk penutupnya, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas atensinya. Tetap semangat belajarnya ya. Terus jangan lupa materi yang akan berikutnya dipelajari kembali. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.